أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bapak Ketua beserta seluruh pengurus yang kami hormati, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai, orang tua kami, hadirin wal hadirat, tamu Allah, saudara-saudaraku sekalian, sedang jemaah Isya, jemaah Tarawih, jemaah majelis ilmu nuzulul Quran, mudah-mudahan seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bagi yang sudah mendengarkan tausiah ini di masjid terdekat seperti Masjid Al-Munawwarah, maka berarti malam ini sebagian materinya mungkin materi yang sama. Ibu dan Bapak rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini banyak namanya Ibu dan Bapak. Ada namanya adalah Syahrul Barakah, bulan Barakah. Ada pula namanya Syahrul Al-Quran, karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan diturunnya kitab suci Al-Quran. Ada namanya Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, dididik segala perbuatan baik. Orang yang tak pernah mengaji selama Ramadan ini mengaji dia. Orang tak pernah ke masjid selama Ramadan ini ke masjid dia. Syahrul Tarbiyah. Ada juga nama lainnya Bunda Bapak Syahrul Zakah, bulan zakat. Kenapa disebut namanya bulan zakat? Karena memang salah satu yang kita bayar nanti di penghujung bulan suci Ramadan adalah menunaikan ibadah zakat. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, Ibu dan Bapak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ibu dan Bapak, catatan yang pertama, kita kaum muslimin ini beruntung jadi kaum muslimin. Kenapa? Salah satu letak keberuntungan kita, Nabi kita Nabi terbaik. Selain Nabi kita Nabi terbaik, kitab suci kita pun kitab suci yang terbaik. Al-Quran ini Bunda Bapak rahimahumullah tak mengenal koreksi, tak mengenal revisi, tak ada perbaikannya. Dari dahulu diturunkan oleh Allah Ta'ala sampai malam ini, sampai kapanpun juga takkan pernah ada perubahannya. Al-Quran yang dibaca di Masjid Asy-Syakirin, itulah Al-Quran yang dibaca di Masjid Al-Munawwarah. Al-Quran yang dibaca di Masjid Al-Munawwarah, itulah dibaca di Masjid Al-Muhajirin Umban Sari. Apa Al-Quran yang dibaca di Umban Sari, itu pula lah yang dibaca oleh Masjid Nurul Islam Perawang. Apa yang dibaca oleh Masjid Nurul Islam Perawang, itu pula yang dibaca oleh Masjid Islamic Center Kabupaten Logan Hulu. Tak ada bedanya. Kalau di Riau sama, maka di Jakarta pun sama. Kalau di Indonesia sama, maka di Amerika, di Jerman, di berbagai belahan negara juga sama. Bahkan Al-Quran yang hari ini kita baca, itulah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu. Sedikit pun tak ada berubah. Jangankan ayatnya, jangankan katanya, jangankan barisnya, jangankan hurufnya, titiknya pun tak ada berubah. Makanya Al-Quran ini terjamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah Ta'ala, yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Mudah-mudahan kita ini termasuk keluarga-keluarga Al-Quran. Amin. Kurang semangat amin ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak rahimakumullah, saking hebatnya Al-Quran ini, ada seorang perempuan Prancis. Sekali kita mengaji orang Prancis pula itu. Namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Tidak ada orang Marquenda Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille ini, mudah Bapak, dia orang Prancis, ateis, anti Tuhan. Tapi agama yang paling sering diserangnya adalah Islam. Mengapa dia paling tidak suka dengan Islam? Ibu dan Bapak rahimakumullah, dia tak yakin Al-Quran yang kita imani ini itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kata dia, Al-Quran itu hanyalah buatan Muhammad. Maka untuk membuktikan tuduhan dia, Ibu dan Bapak, dicobanya lah untuk membuktikannya dengan cara apa? Pertama,
pandai berbahasa Arab daripada orang Arab. Coba bayangkan, Masih Ustaz, lebih pandai dia bahasa Arab dibandingkan orang Arab. Lalu mulailah dia mempelajari Al-Quran, pandai dia baca Quran. Bahkan terakhir dia hafal Quran 30 juz. Dalam keadaan kafir, dalam keadaan ateis, dia hafal Quran 30 juz. Awak kata muslim tak hafal Quran. Jangankan hafal Quran, kadang kuliah ayyuhal kafirun pun ujungnya bahasa Allah. Wala antum abiduna ma a'budu, wala ana abidun ma abadtum, wala antum abiduna ma a'budu. Sama pula balik, wala ana abidun ma abadtum. Ibu bapak rahimahumullah, orang dalam keadaan ateis masih dia mampu menghafal Quran. Tapi setelah dia hafal Quran, apa pernyataan menarik Maurice Bucaille paling mengejutkan, dia berkata begini, aneh Al-Quran ini. Al-Quran ini semakin ku cari kelemahannya, kata dia, yang kutemukan hanyalah kesempurnaannya. Aneh Al-Quran ini, semakin ku cari keburukannya, yang kudapatkan hanyalah kelebihannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Quran tidak ada kekurangan, Al-Quran tidak ada kekhilafan, yang ada hanyalah kesempurnaan. Maka satu-satunya kitab suci yang berani menantang ilmu pengetahuan dan peradaban itu hanyalah kitab suci Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu masih ragu dengan apa yang kami turunkan, kata Allah Ta'ala, terhadap hamba kami Muhammad, coba datangkan satu surah semisal Al-Quran, bawa orang lain yang sama pemikirannya dengan dirimu, jika kamu adalah orang yang benar. Apa yang akan terjadi, Pak Ustaz? Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu. Sekali dicoba takkan pernah mampu engkau mampu melakukannya, takkan bisa engkau mampu melakukannya. Itulah Al-Quran. Yang kedua, ibu dan bapak rahimahumullah, Al-Quran ini uniknya, semakin kita amalkan semakin kita maju, semakin kita tinggalkan semakin kita terbelakang. Ada seorang profesor Inggris, tadi Prancis, sekarang Inggris. Siapa namanya, Ustaz? Profesor Dr. Stanley. Apa kata dia? Kami orang barat ini bisa maju karena kami meninggalkan kitab suci kami, kata dia. Kami ini meninggalkan kebudayaan kami. Kami mulai pindah kepada mengamalkan isi Al-Quran. Sedangkan orang Islam, mereka itu mundur karena meninggalkan kitab sucinya, meninggalkan kebiasaan, kebudayaan dan peradaban dirinya, dan pindah kepada kebiasaan kami. Kalau kita tiru orang barat, maka kita akan ketinggalan. Sedangkan orang barat saja sekarang pun sudah mulai mengamalkan Islam, maka mereka mulailah maju. Maka ibu dan bapak rahimahumullah, banyak sekali penelitian di Eropa hari ini itu merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Ibu dan bapak rahimahumullah, jadi Al-Quran ini semakin kita kaji semakin nampak keistimewaannya. Dulu ibu dan bapak, orang mempertanyakan kenapa perempuan kematian suami baru dia boleh menikah setelah dia itu 3 kali suci, 3 kali bersih. Kata ustaz-ustaz dulu untuk memastikan dia hamil atau tidak. Kalau hanya untuk memastikan dia hamil atau tidak mesti melewati 3 kali suci, cukup dengan 1 kali suci, maka orang yang haid sudah bisa dipastikan dia tidak hamil. Kenapa harus melewati 3 kali suci? Rupanya ibu dan bapak rahimahumullah, inilah salah satu bentuk kebenaran Al-Quran, bentuk kebenaran hadis, bentuk kebenaran perintah Allah dan Rasulullah. Setelah dikaji ibu dan bapak rahimahumullah, maka ditemukanlah satu hal yang mengejutkan. Seorang perempuan, ibu-ibu, bila dia disentuh oleh suaminya, maka bekas sentuhan suaminya itu tidak akan pernah hilang, walaupun dia mandi, walaupun dia haid. Sampai kapan dia bisa hilang, Ustaz? Sampai melewati 3 kali suci. Masya Allah.
Jadi kalau melewati 3 kali suci, maka bekas-bekas, mohon maaf, pertemuan dia dengan suaminya sudah mulai dia hilang. Maka kalau ibu tu menikah balik, kakak tu menikah balik, adik tu menikah balik, maka dia akan bertemu dengan suami selanjutnya sudah dalam keadaan bersih. Izin Bapak Ibu ya. Ibu dan bapak yang muda sekalian rahimakumullah, itu salah satu. Apa contoh yang lain lagi Pak Ustaz? Dulu kita diharamkan oleh Al-Quran memakan babi. Apa alasannya? Alasannya dahulu dikatakan karena ada cacing pita. Ini pita itu bukan nama orang, maka mohon maaf yang namanya pakai pita. Jadi bulan bapak rahimakumullah, apa alasannya dengan cacing pita? Cacing pita itu Pak Ustaz kata dia, kalau dipanaskan dengan air 100 derajat Celcius maka dia tidak akan mati. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia dibakar dengan api dengan air yang jauh lebih panas daripada 100 derajat Celcius, misalnya 500 derajat Celcius? Apakah babi itu menjadi haram? Apakah babi menjadi haram? Apakah babi menjadi halal? Tidak. Jadi kalau begitu ibu dan bapak rahimakumullah, apa sebetulnya penyebab haramnya babi? Salah satu ini yang ditemukan bukan masalah hanya cacing pita, tetapi masalah DNA. Apa dengan DNA-nya Ustaz? Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya DNA-nya manusia, kata siapa nama penemu yang mengatakan manusia dari monyet itu? Darwin. Kata Darwin manusia dari monyet. Kenapa Darwin mengatakan manusia dari monyet? Karena secara DNA cukup dekat antara DNA-nya manusia dengan DNA-nya monyet. Tapi tahukah ibu dan bapak, ada DNA yang lebih dekat daripada monyet? Apa itu? DNA babi. Saking dekatnya DNA ini dengan DNA babi, maka dikhawatirkan orang yang penyuka babi dia akan memiliki karakter babi, akan memiliki karakternya. Makanya kenapa ada di antara mereka di Israel itu, ini perempuan hamil, ditembak dia, divideokan dia. Apa kata dia dalam videonya itu? 1 peluru untuk 2 orang. Ditembak ibunya, mati anaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Orang kalau makan babi itu perangainya kadang-kadang bisa lebih babi dibandingkan babi yang asli. Nah, maka Bapak Ibu jangan coba-coba, karena saya tengok sekarang di YouTube banyak pula masak-masak babi ini. Ada yang tertarik mencoba? Anda yang dicoba-coba. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi Islamlah dengan diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kemudian diteliti oleh para ilmuwan, oh rupanya ini penyebab tak boleh, ini penyebab tak boleh, ini penyebab tak boleh. Termasuk ibu dan bapak, mengapa kita dilarang memakan yang haram Pak Ustaz? Kan kata Roma Irama yang haram-haram itu dalam lagunya, ya kan? Mengapa kan itu? Mencuri itu haram, padahal mencuri itu enak, tinggal menikmati. Kenapa haram? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, sesuatu yang diambil dari yang bukan haknya lalu dimakan oleh perut kita, maka dia menghasilkan energi, dia menghasilkan daya, dia menghasilkan tenaga, dan tenaga dari sesuatu yang haram akan cenderung melakukan perbuatan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Hebatnya Pak, yang menghafal Quran ini anak-anak bisa, orang tua bisa, orang bisu bisa, semuanya bisa baca Quran, bisa menghafal Quran.
Saya ibu dan bapak rahimakumullah diundang ceramah ke Air Tiris. Sampai di Air Tiris ibu dan bapak rahimakumullah hari masih jam 6. Saya tak langsung keluar karena hari masih cukup sore. Saya istirahatlah di mobil. Dari masjid terdengarlah suara orang mengaji. Setelah hari jam 6.20 ibu dan bapak, saya keluar dari mobil, saya ambil wudu, habis ambil wudu saya pun masuk masjid. Baru saya masuk, assalamualaikum. Adik muda yang sedang membaca Quran dengan begitu indah, begitu fasihnya itu menutup Al-Qurannya lalu mendatangi saya. Dia salami saya. Ketika dia salami, saya pun bertanya siapa namanya. Dia. Ketika saya tanya lagi kepada bapak rahimakumullah di mana rumahnya di sini, dia pun diam. Karena diam juga, akhirnya saya pun tak bertanya lagi. Kami pun berpisah, dia lanjutkan mengajinya, saya pun lanjut sholat sunat tahiyat masjid. Setelah selesai sholat sunat tahiyat, ibu dan bapak rahimakumullah, tiba-tiba terdengar suara laki-laki parubaya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tengok, saya yang mengundang Pak Ustaz, mohon maaf saya terlambat datang Pak Ustaz. Tak ada masalah Pak, aman. Ada tadi yang menyambut Pak Ustaz. Saya bilang ada itu yang sedang mengaji itu. Oh deh, mohon maaf Pak Ustaz, katanya. Yang mengaji itu keponakan kandung saya Pak Ustaz. Bagus bacaannya Bang, fasih. Tapi Pak Ustaz, aku minta maaf. Kalau ini yang menyambut Pak Ustaz, mungkin ada tingkah lakunya yang tak berkenan di hati Pak Ustaz. Saya sebutkan, dia yang merasa. Mohon maaf Pak Ustaz, keponakan aku itu kilo Pak Ustaz. Rupanya dia gila. Setelah dibilang gila, saya tengok balik. Rupanya keponakan dia itu baca Quran tidak membuka Quran. Dia hanya meletakkan Quran, tapi dia rupanya tak menengok Quran. Hafal dia dengan Quran. Jadi rupanya walaupun gila, dia hafal Quran. Tinggallah kita yang waras-waras ini. Jadi jangan sampai kalah pula oleh orang gila dalam menghafal Quran. Ibu dan bapak rahimakumullah, itu salah satu contoh. Suatu kali saya diundang ceramah ke Taplawi, Tapilawi, Padang. Audiensnya itu pengusaha-pengusaha muda. Saya kebetulan penceramah kedua. Penceramah pertamanya itu salah satu wakil bupati. Selama Pak Wakil Bupati itu bicara, saya pun buka-buka YouTube sebentar. Pakai headset, saya dengarkan apa isinya. Tertujulah mata saya kepada sebuah kejadian yang diabadikan di dalam YouTube ibu dan bapak rahimakumullah. Ada seorang anak perempuan, matanya buta, usianya 5 tahun, tapi dia hafal Quran 30 juz. Meraba dia menghafal Quran, meraba dia. Hafal dia Quran 30 juz. Maka syekh yang memuji dia itu tak tahan syekh, meledak tangis syekh. Datanglah syekh kepada anak kecil ini, wahai ananda sayang, apa permintaanmu yang belum terkabul? Kata dia, aku tak ada permintaan Tuan Syekh. Kenapa tak ada permintaan? Sudah punya rumah, kata Tuan Syekh. Syekh-syekh di tanah suci itu Pak, itu orang-orang berduit itu. Bapak Ibu kalau menengoklah rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, rumahnya besar, megah, banyak duit. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kemudian apa permintaanmu yang belum terkabul? Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada Tuan Syekh, kata dia. Aku hanya berdoa satu hal dalam setiap ba'da solat. Jadi anak kecil ini kalau dia solat, doanya cuma satu. Apa doa dia? Ya Allah, jangan pernah buka mataku, jangan pernah sembuhkan kebutaanku. Apa kata Syekh? Kok itu doanya nak? Aku takut Syekh, kalau mataku disembuhkan, aku takut mata hatiku buta. Maka biarlah mata hatiku buta, asalkan aku, maka biarlah mataku buta, kata dia,
asalkan mata hatiku bisa menghafal Al-Quran. Karena aku tahu di luar sana banyak mereka yang matanya tidak buta, tapi mata hatinya tak mampu menghafal Al-Quran. Saya ketika mau mendengarkan itu menggigil, merasa ditampar, termasuklah saya salah satunya. Mato manyalo, bapak ibu dengan kalau bapak termasuk juga. Awak mato awak manyalo, matonya redup, matanya mati, matanya buta, tapi dia hafal Quran. Awak mato awak nyalo, tarang, tapi tak bisa menghafal Quran. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sungguh beruntung mereka yang Allah titipkan hafalan Quran. Saya diundang oleh Ustaz Aldo Salam. Ustaz Aldo Salam ini yang punya rumah tahfiz Aldo Salam. Ketika saya datang kepada Bapak, beliau sambut di luar. Abi kata dia, yang hari ini kita wisuda dua orang remaja, kemudian yang hafal 20 juz ada pula beberapa orang, 10 juz ada pula beberapa orang. Ketika saya masuk kepada Bapak, rupanya anak yang hafal 30 juz itu 2 orang. Satu anak gadis kecil 18 tahun, satu lagi bujang usia lebih kurang 26 tahun. Yang pertama kali saya sapa itu yang gadis 18 tahun. Selamat ya nak, mudah-mudahan hafalannya mungkin, saya bilang. Mudah-mudahan hafalannya itu lama bertahannya. Insya Allah menjadi asbab orang tuanya mendapatkan mahkota nanti di hari kiamat. Makasih Pak Ustaz, kata dia. Lalu saya sapa yang bujang yang 26 tahun. Siapa namanya nak? Dia diam. Sudah berapa lama menghafal? Saya bilang. Dia diam juga. Sama kasusnya dengan tadi. Tiba-tiba tangan saya ditarik oleh Ustaz Abdul Salam, dibawa ke tepi. Sampai di tepi itu, Bi kata dia, yang di belakang Abi ini adalah mak kandung anak bujang yang tadi Abi tanya. Langsung saya angkat, Bu, selamat ya Bu, mudah-mudahan anak ibu menyebabkan ibu dan dia masuk syurga. Amin, kata dia. Tapi mohon maaf ya Bi, tadi kan Abi nanya, dia diam. Mohon maaf, dia tak pandai bicara, Bi. Tak pandai bicara. Dia tak pandai bicara. Tak pandai bicara. Tapi kok bisa hafal Quran? Asalkan dibacakan pangkal Quran itu, dibacakan pangkalnya, disambungnya sampai ke ujung. Bukan seayat, sampai satu surah, sampai satu juz bisanya, tapi dibacakan pangkalnya. Jadi Allah Ta'ala mengunci mati lisan dia untuk bicara yang lain, tapi membuka lisan dia untuk menghafal Al-Quran. Ada pula orang yang terbuka lisannya membicarakan yang lain, tapi tak mampu sedikit pun menghafal Al-Quran. Bapak Ibu termasuk kelompok yang mana? Kalau membicarakan apapun lengkap ya. Kalau berbicara politik, saya kalau menengok bapak-bapak cerita politik di kedai kopi, Masya Allah, mulai BOP perang Irak Israel melawan Amerika sampai kepada harga minyak, harga emas, selesai semua. Jadi kalau membicarakan politik lancar dia, membaca Quran tak mampu. Begitu juga saya menengok pengajian-pengajian taksin ibu-ibu. Pertama kali dibuat taksin, ramai yang datang. Yang kedua ketika dicek bacaannya langsung menghilang satu persatu. Cemana kita nak baik baca Quran. Padahal salah satu cara untuk mendapatkan syurga itu melalui Al-Quran. Ibu dan bapak rahmatullah, memangnya kami ini bisa hafal Quran Ustaz? Bisa. Tadi saya bertemu dengan orangnya yang saya ceritakan, Ustaz Munawir Hamidi Lubis. Beliau tuh hafal Quran juara 1 terbaik dalam program hafal Quran dalam 40 hari. Dia 16 hari hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 juz.
Saya tanya kepada beliau, bisa orang biasa hafal Quran? Ustaz Munawir, kata beliau, ibu dan bapak rahimahullah, bisa ya, kata dia. Lalu kenapa mereka tak hafal? Bagaimana mereka tak hafal? HP lebih lama di tangannya dibandingkan Al-Quran. Jadi orang-orang di tangannya itu HP tidak pernah hafal Quran. Dia jagonya Mobile Legend, hafal dia Mobile Legend, bisa hafal-hafalnya posisi-posisi itu tahu dia. Orang ngetik nengok, awak ngetik nengok salah, dia macamkan matanya, selesai oleh dia. Oh begitulah hafalnya dia posisi tulisan, tapi ketika menghafal Al-Quran tak mampu dia. Yang kedua, apa katanya? Al-Quran tidak bisa dihafal dengan otak. Jadi Al-Quran tidak bisa dihafal dengan otak. Kalau bisa dihafal dengan otak, maka yang paling kuat hafalannya adalah profesor doktor. Di bawah itu doktor SAG MPDI. Di bawah itu lagi master. Di bawah itu lagi sarjana S1. Di bawah itu lagi tamat pondok. Di bawah itu lagi tamat sanawiyah. Di bawah itu lagi tamat SD. Tapi justru yang terjadi banyak anak-anak usia 5 sampai 9 tahun hafal Quran. Itu membuktikan Al-Quran tidak dihafal dengan otak. Semakin bersih hati daripada dosa, maka semakin lengket Al-Quran dibaca di dalam jiwa. Yang ketiga, kata guru kami, ya, kata dia, ada Al-Quran itu kami dalam setengah jam hafal 1 halaman. Kalau 1 jam hafal 2 halaman, tapi ada ayat itu sudah 2 hari tak hafal-hafal. 2 hari tak hafal-hafal. Apa kata guru kami? Kalau ada Al-Quran yang tak bisa kalian hafal, maka pertama langkahnya istighfar. Istighfar, mengucap astaghfirullahaladzim, lalu hafal balik. Kalau sudah dilakukan tak juga hafal, ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, baru mulai menghafalnya lagi. Tidak juga bisa, buka Qurannya. Setelah dibuka Qurannya, coba terjemahkan isinya. Setelah diterjemahkan isinya, apa yang akan engkau temukan? Kata gurunya, kalau ada ayat tak bisa engkau hafal, biasanya ayat itu adalah ayat yang berlawan dengan perangai. Jadi kalau ada orang-orang tua mengatakan kami tua-tua kok Pak Ustaz tak bisa menghafal Quran dulu Pak Ustaz, itu pertanda ayat Al-Quran itu banyak melawan kepada kami. Itu Pak Ustaz menembak kami yang tua-tua, bukan menembak. Biasanya kalau dah tua-tua itu kan banyak pengalaman bosok. Salah tua di dalam. Waktu ini bertanya ke Bang Pol kan. Kenapa anak kita kok mudah lengket bosan? Anak kita itu akan banyak dosanya itu. Paling-palingnya nonton film Korea. Tapi kalau yang tua-tua, apa yang tidak dibuat? Semakin banyak dosa kita itu makin tak lengket Quran ke dalam jiwa kita. Makanya kalau ada orang-orang tua yang mau menghafal Quran, sengaja dia melaksanakan melakukan bersunyi dan berkhulwat dan taubatan nasuhan, maka baru Al-Quran itu bisa kembali lengket ke dalam hati. Ibu dan bapak rahimakumullah, apalagi Ustaz, Al-Quran ini menenteramkan jiwa. Jangankan ayat yang dibacakan oleh Pak Imam tadi, ibu dan bapak rahimakumullah, Al-Fatihah saja dibacakan oleh Pak Imam masjid kita setiap waktu, tidak pernah kita protes. Mana pernah ada jemaah Masjid Asy-Syakirin mengatakan boleh tidak kita ceng-ceng ayatnya Pak Imam? Sekali Al-Fatihah, sekali Al-Baqarah, jangan Al-Baqarah, jangan Al-Fatihah, tidak pernah. Al-Fatihah saja, kapanpun dibaca dia menyejukkan, kapanpun dia dibaca menyehatkan, kapanpun dia dibaca mengusir syaitan, kapanpun dia dibaca membuka pintu rezeki. Al-Fatihah dibaca, dibuka ruko bertambah rezeki. Dibaca Al-Fatihah, anak mimpi buruk di tengah malam, bacakan surah Al-Fatihah, terbang syaitan hantu belawu dibuatnya. Mulai membangun rumah, kata orang ini dulu tempat air tergenang Pak Ustaz, tak baik membangun, bacakan
bacakan surah Al-Fatihah, mulailah membangun, insyaallah aman semua. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, orang baca Quran ini tenang. Apalagi kalau ustaz berceramah menjelaskan tentang Quran, saking tenangnya sampai tertidur jemaah. Paling asyik mendengarkan, kalau ada yang matanya tak mau tidur, minta ustaz ceramah tentang Al-Quran, tertidur. Jadi menyampaikan tentang isi Al-Quran saya menyejukkan hati. Bayi saja menangis dia, bacakan Quran, istirahat dia. Tapi kalau sahabat dulu terbalik, bila dibukakan Al-Quran, maka sahabat-sahabat itu menyala matanya. Itu sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi di Azhar dibukakan Quran, mulailah meredup matanya. Tolong Ustaz. Coba lah baca Quran kita apa? Mulai buka Quran ni, mulai tergantung. Jadi kalau sahabat Nabi membuka Quran, terbuka matanya, menyala matanya. Ini membuka Quran, tergantung matanya. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, dibaca dengan irama apapun Al-Quran itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tinggi suaranya, enak didengar. Lambat-lambat suaranya pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tetap enak suara didengarkan. Itulah hebatnya Al-Quran. Dibaca dengan suara siapapun, dengan irama macam manapun, dia tetap menyejukkan. Sudah jam 3.37 hari. Saya ceramah Maulid Nabi 1 jam, ceramah Isra Mi'raj 1 jam, menyambut tahun baru Islam 1 jam. Tapi khusus nuzul Quran tak boleh melebihi 45 menit. Kenapa demikian Ustaz? Kalau ibu-ibu belum habis, permukaan dia belum habis. Jadi kalau dia menunduk-nunduk bukan karena kajiannya hebat, yang dia pikirkan basilah. Demikian ibu dan bapak rahimahumullah, terima kasih. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihha wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi an-niyyah wa ala hadhihi al-jama'ah ya rabbal alamin. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.